Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, khususnya untuk Bapak Bayu Aji selaku dosen manajemen teknik kami dan juga kakak abang dan teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, saya Kaila Nafisa dengan NIM 2023 11081 dan juga rekan saya Komang Jaya Laksamana BP dengan NIM 2023 11007 dan juga Joanino Gaspardas Neves dengan NIM 2023 11302. Yang mana pada kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk memaparkan materi tentang etika bisnis. Pertama-tama kan saya mulai dari definisi dari etika bisnis itu sendiri. Jadi etika bisnis itu sendiri merupakan seperangkat prinsip, nilai dan norma yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis. Nah, etika bisnis ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa semua tindakan dalam dunia bisnis dilakukan dengan cara yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan juga tidak merugikan pihak lain. Maksud dari pihak lain di sini itu pelanggan, karyawan, pemegang saham maupun masyarakat luas. Adapun prinsip dari etika bisnis ini sendiri ada 5 prinsipnya. Yang pertama prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan dan juga integritas moral. Nah, maksud dari prinsip otonomi di sini yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Selanjutnya itu tentang prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran ini terhadap 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak didasarkan atas kejujuran. Lalu juga prinsip keadilan, maksudnya di sini dia menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya itu prinsip saling menguntungkan. Nah, maksudnya di sini dia itu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Lalu juga prinsip integritas moral yang dimaksudkan dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pokok bahasan yang kita bahas, yaitu masuk ke studi kasusnya, yang dimana kasus etika bisnis ini memiliki judul penggunaan formalin dan boraks dalam produk makanan. Nah, adapun deskripsi dari kasusnya itu di tahun 2005 ditemukan bahwa sejumlah produsen makanan di Indonesia menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan tambahan dalam produk seperti tahu, bakso, dan juga mie basah. Sebelumnya kita ketahui bahwa formalin adalah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai pengawet mayat. Sementara boraks adalah bahan kimia yang digunakan untuk keperluan industri seperti pembuatan deterjen. Nah, jadi kedua ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Adapun masalah etika bisnisnya itu sendiri, terdapat 3 masalah. Yang pertama itu keamanan konsumen yang diabaikan. Yang kedua, kepatuhan terhadap hukum dan juga kehilangan kepercayaan. Nah, keamanan bagi konsumen ini yang dimaksud yaitu penggunaan bahan berbahaya menunjukkan bahwa produsen lebih mementingkan keuntungan daripada keselamatan konsumen. Terus juga kepatuhan terhadap hukum ini maksudnya tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan ini melanggar peraturan dari BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan yang melarang penggunaan formalin dan boraks dalam makanan. Dan juga maksud dari kehilangan kepercayaan ini adalah konsumen kehilangan kepercayaan terhadap konsumen makanan yang telah melakukan praktik ini. Nah, uh, seperti kita ketahui bahwa dua bahan itu tentunya memiliki dampak bagi kesehatan. Kita merangkumnya menjadi 3 dampak yang negatif. Di sini yaitu konsumen yang mengonsumsi produk ini berisiko mengalami keracunan makanan, gangguan kesehatan serius, hingga kanker dalam jangka panjang. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap industri makanan lokal menurun, yang berdampak buruk pada produsen lainnya yang menjalankan bisnis secara etis. Dan yang terakhir itu pemerintah terpaksa mengeluarkan biaya besar untuk meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat. Jadi mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk pokok bahasan selanjutnya dibahas oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, izin melanjutkan dari pemaparan materi ini di mana saya akan menjelaskan terkait tindakan yang harus dilakukan dari bentuk dari studi kasus tadi. Di mana ada 3 poin, yaitu yang pertama yaitu peningkatan pengawasan. Nah, pada poin ini yaitu yang perlu diperhatikan adalah pemerintah dan BPOM perlu memperketat pengawasan terhadap produksi makanan. Yang kedua adalah edukasi produsen dan konsumen. Di sini penting kenapa? Karena produsen harus diberi edukasi tentang praktik bisnis yang etis. Sementara konsumen perlu diberi informasi tentang cara pengendalian makanan yang aman. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sanksi tegas. Nah, perlu adanya sanksi tegas dalam tindakan yang harus dilakukan ini. Kenapa? Karena produsen yang melanggar harus dikenai sanksi hukum untuk memberikan efek jerah seperti itu. Baik, selanjutnya terkait hal apa yang dapat dipelajari. Jadi dalam studi kasus ini, kita perlu mengetahui atau sebagai bentuk pelajaran di mana keselamatan dan konsumen harus menjadi prioritas utama. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial setiap pelaku bisnis. Baik, sekian dari presentasi dalam video kali ini. Saya Johnny Nogas Baras Neves dengan NIM 2023-11302. Saya mewakili anggota kelompok lainnya mengucapkan terima kasih.